Kisah keluarga Ngabdi Kuntilanak. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah kejadian terkait angkernya sebuah pohon hingga menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang berada di sekitarannya. Pohon itu dikenal oleh warga sebagai pohon kedongdong wingit. Nama wingit sendiri diambil karena keberadaan dari pohon tersebut yang dikenal sangat angker oleh masyarakat sekitaran. Hingga pandangan ini pun terus memunculkan banyak asumsi terkait penunggu yang berada di sekitaran pohon tersebut. Terlebih lagi, penunggu di sana terkenal karena kejahilannya. Beberapa orang warga telah menjadi korban kejahilan dari para penunggu yang berada di pohon tersebut. Pohon kedondong itu berada di belakang rumah salah satu warga yang bernama Pak Nadim. Sebenarnya, kemunculan dari pohon itu sendiri masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Pak Nadim sendiri tidak pernah merasa menanam pohon atau bahkan membuang bibit kedondong di belakang rumahnya. Dan kemungkinan pohon itu telah ada sejak lama, namun saat Pak Nadim dan keluarganya membangun rumah tepat di ujung desa, pohon tersebut masih kecil dan belum sebesar sekarang. Pohon itu memiliki batang yang berdiameter cukup besar, namun tidak terlalu besar juga. Kira-kira mirip seperti pohon mangga. Dan selain itu, perbedaan yang lebih mencolok adalah pada ranting pohonnya yang terus menyebar dan memuat banyak cabang. Buah dari pohon ini pun hanya 1 tahun sekali, itu juga sangat lebat. Jadi tidaklah heran jika para warga akan berburu buah kedondong untuk sekedar dijadikan manisan buah ataupun rujak. Akan tetapi, lambat laun banyaknya warga yang datang dan pemukiman yang semakin meluas, pohon tersebut terkenal akan keangkerannya. Penunggu yang lebih mendominasi dari pohon tersebut adalah sosok wanita yang tertawa melengking pada malam-malam hari tertentu. Hal ini pun baru disadari saat Pak Nadim dan istrinya akan memiliki anak kedua. Di saat itu, Pak Nadim dan istrinya yang sedang tertidur, tiba-tiba tepat di belakang rumahnya terdengar suara tawa dari penunggu tersebut yang sangat kencang. Ketika Pak Nadim melihat ke arah belakang, ternyata sosok tersebut sedang menghadapkan pandangannya tepat di mana Pak Nadim membukakan pintu belakang rumahnya itu. Itu artinya sosok tersebut memang berusaha untuk masuk ke dalam. Akan tetapi seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk ke sana. Melihat hal itu, Pak Nadim pun akhirnya lebih waspada karena dirinya telah mengetahui penunggu dari pohon belakang rumahnya. Singkat cerita, tepat di hari kelahiran anaknya, Pak Nadim pun lalu menyuruh kepada seluruh keluarganya untuk menginap di rumah dengan alasan menghindari gangguan-gangguan tersebut. Dan akhirnya seluruh keluarga Pak Nadim pun membuat sesuatu yang bisa mengusir sosok kuntilanak penunggu pohon kedondong yang ada di belakang rumah Pak Nadim. Pertama-tama, salah satu anggota keluarga Pak Nadim membakar kain yang direkatkan dengan kencang, lalu setelah dibakar, asap itu akan memenuhi seluruh sekitaran rumah. Dengan begitu, sosok-sosok yang mencium bau wangi dari si bayi, maka dia akan terganggu dengan asap itu. Dan bisa juga, gara-gara asap itu, sosok itu akan menangkring di atap rumah warga lain untuk mencari tahu kapan asap dari kain yang direkatkan itu akan menghilang. Lalu, jika cara itu belum menghasilkan, keluarga Pak Nadim akan membuat cara yang kedua, yaitu dengan membakar beleman. Beleman adalah kumpulan gabah atau ampas dari padi yang dibakar di sebuah kendi atau tempat yang besar dengan tujuan untuk menghindari penculikan bayi yang dilakukan oleh beberapa sosok tertentu. Alhasil, kedua cara tersebut ternyata memiliki hasil yang lebih menarik. Akan tetapi, sosok yang berada di belakang rumah Pak Nadim atau tepatnya menempati pohon kedondong tersebut tidak menyerah sampai saat itu. Singkat cerita,
Setelah anak kedua dari pasangan Pak Nadim ini berusia 3 tahun, ia pernah dimomong oleh sosok tersebut hanya kurang lebih 10 menit. Kejadian itu bermula saat istri Pak Nadim yang bernama Ibu Susi sedang memasak. Ia pun meninggalkan anaknya sendirian tepat di belakang rumah dan tanpa diketahui bahwa sosok yang berada di belakang rumah atau tepatnya di pohon kedondong itu sedang terus memperhatikan anak itu. Setelah si anak tersebut ditinggalkan oleh Bu Susi, tiba-tiba kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Sosok itu mendatangi anak tersebut lalu memomongnya sambil tertawa-tawa. Ibu Susi yang merasakan keanehan ketika anaknya tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. Duh Gusti, anakku. Ibu Susi pun langsung menuju ke belakang rumah. Betapa terkejutnya ia saat ia melihat anaknya sedang menangis. Lalu pepohonan di belakang rumahnya itu bergoyang-goyang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, waktu suruh pun datang, waktu di mana sesuatu yang tidak terlihat mulai keluar. Ibu Susi pun segera mengambil anaknya yang bernama Saman. Duh Saman, ojo nangis ya. Bersamaan dengan itu, ia pun langsung membawa anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun, tangan Saman menunjuk-nunjuk ke arah sesuatu yang ada di belakang rumahnya. Mendengar suara yang dikeluarkan dari Saman, Ibu Susi pun langsung menghadap ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika ia melihat seorang wanita berperawakan tua dengan tinggi 2 meter sedang terduduk sambil memainkan tangannya seolah-olah berucap, "Ciluk, Mbak." Ibu Susi pun tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ia melihat wajah dari sosok itu yang tampak terlihat tua serta dengan mulut yang tidak beraturan bentuknya. Ibu Susi pun langsung membawa Saman untuk masuk dan atas kejadian ini, Ibu Susi pun tidak lagi membawa anaknya keluar rumah karena beberapa hal. Kemungkinan ada sesuatu yang tertanam karena memang sang ibu dari Ibu Susi sangat keras kepadanya terkait aturan-aturan keluarganya seperti membersihkan pangilon tua atau cermin setiap Selasa Kliwon. Lalu, setiap Rebo Wekasan, orang tua dari Ibu Susi akan datang sambil menyajikan seserahan tepat di depan pohon kedondong itu. Hingga benar atau tidaknya, mereka bilang itu adalah ingon atau peliharaan yang dimiliki oleh orang tua Ibu Susi secara turun-temurun. Ingon atau peliharaan itu akan semakin kuat jika diberikan makanan dan energi tertentu, hingga keberadaannya pun sangat mudah diketahui oleh orang-orang rumah. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama 1 tahun penuh. Dan saat Saman masih berumur 3 tahun, ia juga pernah disembunyikan di dekat kandang ayam tepat di belakang rumahnya. Saat itu, Saman yang sedang berada di kamar karena kebetulan kamar Saman dengan pohon tersebut jaraknya tidak terlalu jauh, Saman pun pernah diculik tepat di saat seluruh listrik dan lampu di rumah mati dengan sendirinya. Yang terdengar saat itu hanyalah 2 hal, suara tangisan Saman dan suara tawa dari sosok Ingon milik nenek Saman. Setelah dicari-cari, ternyata Saman kala itu sedang berada di dalam kandang ayam dan didudukkan bersama dengan ayam-ayam yang berada di dalam kandang. Misteri penuh misteri terus saja berdatangan terkait apa tujuan dari nenek Saman memelihara sosok itu. Lalu, mengapa sosok itu menyukai Saman? Apakah ada perjanjian khusus dari nenek Saman dengan ingonnya itu? Nenek Saman bernama Mbak Iroh. Dia merupakan seorang kejawen yang masih menjalani beberapa lelakon atau tirakat tertentu. Terlahir dari keluarga yang sangat patuh terhadap adat dan istiadat secara turun-temurun. Tentu saja dengan penanaman kebiasaan dari turun-temurun tersebut membuat Mbah Iroh sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Di kelahiran Saman, Mbak Iroh sangatlah berperan penting, tepatnya saat Saman akan dilahirkan. Beberapa pepohonan yang ada di sekitaran rumah menjadi bergerak-gerak seperti hendak menyambut seorang anak yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah dari para peliharaan atau ingon-ingon milik Mbak Iroh sendiri.
Akan tetapi, Mbak Iro di sini sebisa mungkin menjaga cucunya dari gangguan para ingon yang mungkin saja bisa menjadi hal buruk terhadap cucunya tersebut. Dan sekarang, Saman sudah berusia 4 tahun. Mbak Iro selalu mengunjungi Saman kecil dan setiap kali bertemu dengan Saman, beliau akan mengucapkan sesuatu yang sama. Badanmu cepat wanginya ya nak. Seakan-akan menjadi sebuah pertanda bahwa Saman akan dijadikan penerus dari keturunan yang ada. Namun, pernah suatu ketika, di saat Saman hendak dicuri oleh salah satu ingon milik Mbak Iro saat dirinya berkunjung ke rumah Ibu Susi dan Pak Nadim. Kebetulan, saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Mbak Iro biasa datang ke rumah Saman di tiap beberapa hari Kliwon seperti Senin, Selasa, dan juga Jumat. Tiap kali Mbak Iro datang, pastilah bau kemenyan akan tercium terlebih dahulu. Entah siapa yang membakar kemenyan tersebut, namun bisa dipastikan bahwa pertanda kemenyan sendiri adalah sebuah pertanda akan datangnya Mbak Iro menuju ke rumah. Tepat setelah bau kemenyan tersebut sudah berada di dekat rumah, ketukan pintu pun langsung terdengar dengan jelas. Tok tok tok. Tok tok tok. Ibu Susi pun langsung menuju ke ruangan depan untuk segera membukakan pintu. Setelah Ibu Susi membuka pintu, ia pun terkejut karena ternyata yang datang kala itu adalah ibunya sendiri. Loh Bu, malam-malam gini kok datang ke rumah? Ada apa? Cucuku sudah tidur. Saman sudah tidur Bu. Mbak Iro pun langsung masuk ke dalam rumah yang meletakkan payungnya karena kebetulan di luar sedang gerimis. Mbah Iro ini bisa dibilang sangat unik. Ia masih mengenakan pakaian seperti orang dulu dengan kain corak adat Jawa dan rambutnya yang selalu disanggul dengan rapi. Mbah Iro akhirnya pun langsung duduk di ruang tamu. Ia pun meminta kepada anaknya yaitu Bu Susi untuk dibuatkan teh hangat. Ibu Susi pun langsung bergegas ke dapur untuk membuatkan teh hangat pesanan dari ibunya. Setelah teh selesai dibuat, Ibu Susi pun langsung menghidangkannya tepat di dekat ibunya. Lalu mereka pun membuka obrolan terkait rumah, cermin, dan juga Saman. Bagaimana Saman? Apa dia masih diganggu? Sementara ini Saman masih aku jaga karena Mas Nadim sering pulang malam. Jadi aku yang menjaga Saman setiap waktu. Mbah Iro pun hanya mengangguk faham. Ia kemudian menyeruput sedikit teh yang masih hangat sembari meniup-niup sedikit demi sedikit airnya. Ibu Susi mulai memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Iro. Bu, apa kami boleh pindah rumah? Kenapa memangnya? Apa yang di belakang rumah masih mengganggu? Bukan hanya itu Bu, aku sama Mas Nadim juga mengkhawatirkan perilaku Saman. Sudah, tak usah khawatir. Tunggu beberapa tahun lagi saat Saman siap. Siap? Siap untuk apa Bu? Mbah Iro pun kemudian menatap ke arah langit-langit rumah yang sudah mulai pudar warna catnya. Rumah ini adalah peninggalan keluarga kita dulu. Rumah ini juga banyak sekali kenangannya yang tidak akan pernah dilupakan, apalagi terkait Eyang Buyutmu. Ibu Susi menyimak setiap kalimat yang dikeluarkan oleh ibunya. Saman adalah satu-satunya anak yang memiliki kelebihan. Dibandingkan dirimu, dialah yang akan menjadi penerus keluarga yang harus memelihara para ingon. Tapi Bu, aku takut jika Saman akan menjadi terganggu karena hal itu. Kamu gak usah khawatir. Masih terlalu dekat kamu untuk takut. Maksudnya? Nanti kamu akan tahu sendiri terkait kebiasaan keluarga kita. Mbah Iro pun lalu beranjak bangkit. Ia pun berjalan menuju ke arah kamar Saman dan berencana untuk menyanyikan kidung yang biasa ia nyanyikan jika Saman sudah tertidur. Dan seperti biasa, ketika Mbah Iro menyanyikan kidung, Ibu Susi pun hanya menunggu sampai selesai. Ibu Susi hanya mendengarkan dari luar suara khas dan lirik Jawa yang sangat kental akan peninggalan kidung terdahulu.
Ia tak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Iro kepada Saman, namun sesuatu yang aneh pasti saja terjadi manakala Mbah Iro sedang menyanyikan kidung Jawa tersebut kepada Saman. Hal-hal itu seperti kondisi ruangan yang tiba-tiba saja menjadi sedikit panas, lalu terdengar suara tawa kecil dari arah belakang rumah, dan masih banyak lagi yang bersifat sangat tidak masuk akal. Setelah Mbah Iro selesai menyanyikan kidung khusus kepada Saman, ia pun lalu keluar dari kamar dan kembali menyeruput teh. Ibu Susi yang saat itu berada di ruang tamu pun hanya terdiam sambil terus memperhatikan ibunya yang sedang menyeruput teh manis itu. Setelah beberapa saat, Mbah Iro pun akhirnya mengatakan sesuatu kepada Bu Susi. "Jangan pernah bawa Saman ke belakang lagi. Belum aku bersihkan di sana." Ibu Susi pun hanya mengangguk. Ia tahu sedikit tentang bagian belakang rumah yang dikenal sangat angker tersebut. Terlebih lagi, tempat itu pun dipercaya sebagai tempat atau kandangnya para ingon atau peliharaan milik Mbah Iro. Singkat cerita, tepat di jam 10 malam, Mbah Iro pun pamit keluar. Ibu Susi pun lalu mengantarkan ibunya itu hingga ke depan pintu rumah, namun ada hal aneh saat Bu Susi ingin mengantarkan ibunya keluar rumah. Ia pun selalu menolak siapapun untuk mengantarkannya sampai depan rumah. Alasannya adalah karena di depan rumah sudah ada yang menunggu, dan seluruh keluarganya tidak boleh tahu siapa yang sudah menunggu di depan rumah tersebut. Padahal Ibu Susi sendiri meyakini jika ibunya itu ketika datang ke rumah untuk menjenguk Saman, ia selalu berangkat sendiri. Akan tetapi saat pulang, Mbak Iro selalu mengatakan jika dirinya akan diantar pulang oleh sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh Ibu Susi sendiri. Sesaat ketika Mbah Iro ingin membuka pintu, Ibu Susi pun mencoba mengintip secara perlahan, dan benar saja tepat di saat Mbah Iro membuka pintu, Susi melihat dengan jelas ada 4 sosok yang mengenakan pakaian adat Jawa sedang menunggu Mbah Iro untuk pulang. Ibu Susi tidak melihat secara jelas bentukannya, namun yang masih terekam dari pikiran Bu Susi adalah sosok-sosok itu merupakan beberapa ingon atau peliharaan Mbah Iro yang mengikutinya dari rumah. Bisa diartikan, saat berangkat Mbah Iro tampak sendirian, namun ketika hendak pulang, Mbah Iro benar-benar diantarkan oleh sesuatu yang disebut dengan ingon. Ibu Susi sendiri tidak bisa melihat dengan jelas bentukan dari sosok-sosok tersebut, namun bisa dipastikan setiap kali Mbak Iro datang ke rumah, para ingon atau peliharaan itu sengaja tidak ikut campur dalam urusannya. Sejak saat itu, Ibu Susi pun makin memahami terkait ibunya yang memiliki ingon atau peliharaan yang berada di rumahnya. Melainkan ingon-ingon tersebut ada juga di luar rumah. Beranjak di usia Saman yang akan menginjak umur 5 tahun, Mbah Iro pun mengadakan selamatan untuk cucunya tersebut. Pagelaran acara selamatan tersebut mungkin sedikit berbeda dari yang lainnya, dan hal yang membedakannya dalam acara selamatan di tempat Mbah Iro terletak pada acara ritual yang harus dilakukan oleh Saman sendiri. Saman akan dikenakan pakaian adat lengkap dengan keris kecil dan juga belangkon. Lalu ia akan berjalan mengitari sebuah pohon yang ada di belakang rumahnya. Tujuannya adalah agar Saman diperkenalkan dengan para ingon atau peliharaan milik Mbah Iro. Lalu setelah selesai, Saman pun akan dimandikan dengan kembang 7 rupa. Jika sudah dimandikan, Saman harus tidur di sebuah tempat yang beralaskan tikar. Entah apa yang difikirkan oleh Mbah Iro. Namun tujuan Mbah Iro sendiri melakukan hal tersebut kepada cucunya agar kelak di masa yang akan datang, Saman akan menjadi seseorang yang berani dan juga tidak takut terhadap apapun. Akan tetapi, semenjak dilakukannya acara ritual semacam itu, Saman semakin menjadi peka. Ia seringkali melihat sesuatu yang tidak nampak di sekitaran rumahnya. Mulai dari sosok wanita mengenakan kebaya, lalu ada nenek tua berambut putih, ada juga kumpulan para demit dan juga siluman. Saman mengetahui seluruh ingon yang dimiliki oleh neneknya. Hal ini pernah terjadi ketika Saman yang sedang berada di dalam kamar. Kebetulan Ibu Susi saat itu sedang membuatkan makanan untuk Saman.
Di saat yang bersamaan, Saman pun mulai berkomunikasi dengan sosok Ingon milik neneknya. Dan Ingon ini bernama Nyikasi Sendang Dewi. Dia merupakan salah satu Ingon atau peliharaan nenek yang bertugas untuk menjaga Saman. Ingon ini didapatkan di salah satu tempat yang ada di daerah pantai utara. Menurut Saman, sosok ini sangat cantik, mengenakan kebaya dan berselendang hijau kemasan. Lalu di kepalanya terdapat sanggul seperti mahkota. Kebetulan saat Saman berkomunikasi dengannya, Bu Susi sangat terkejut kala mengetahui sang anak yang sedang berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Dan bukan hanya itu, Saman juga sempat menunjukkan kepada ibunya manakala ada bebauan busuk yang ada di sekitaran rumahnya. Saman pun memberitahu bahwa bau busuk tersebut disebabkan oleh sosok-sosok pocong yang ingin masuk ke dalam rumah namun dilarang oleh Nyikasi. Hal ini dikarenakan seluruh rumahnya sudah dipagari oleh Mbah Iroh. Dan bukan hanya itu, Mbah Iroh pun juga memerintahkan kepada para Ingon yang menjaga Saman agar dijauhkan dari gangguan sosok-sosok yang hendak memasuki rumah tanpa izin. Oleh karena itu, sosok pocong-pocong tersebut pun hanya bisa berdiri di sekitaran rumah hingga bebauan dari sosok pocong tersebut terasa sangat dekat padahal mereka semua berada di luaran rumah. Melihat perkembangan dari Saman yang sangat pesat itu, akhirnya Ibu Susi pun melaporkan hal ini kepada ibunya yaitu Mbah Iroh. Dan secara kebetulan Mbah Iroh pun juga ingin mengetahui evaluasi terkait cucunya itu. Dan di saat Ibu Susi menjelaskan hal itu kepadanya, Mbah Iroh pun hanya tersenyum sembari berkata, "Saman akan menjadi penerusku. Akan tetapi, Bu Susi selalu menolak terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya kepada Saman. Hal ini dikarenakan Ibu Susi tidak mau jika anaknya nanti menjadi penerus dari hal-hal yang bersifat mengerikan. Terkait hal itu, Mbah Iroh pun juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penerus di sini adalah hanya menjalankan adat-adat Jawa yang masih berkembang atau bahkan sudah hancur lebur. Karena itulah Mbah Iroh tidak mau jika adat istiadat keluarganya secara turun-temurun tidak ada yang diturunkan kepada anak ataupun terhadap cucu-cucunya. Untungnya Saman memiliki hal itu semua. Sehingga Mbah Iroh pun tidak menyangka jika salah satu ingonnya yang bernama Nyikasi senang untuk mengikuti Saman. Dari banyaknya peliharaan nenek, Nyikasi adalah salah satu ingon yang sulit berkomunikasi terhadap manusia. Hal itu dikarenakan seluruh ingonnya seperti Nyikasi memang didesain untuk menjaga rumah, kebun, keluarga dan juga usahanya. Akan tetapi adanya ketertarikan antara Nyikasi dengan Saman justru membuat Mbah Iroh merasa khawatir. Yang ditakutkan oleh Mbah Iroh adalah Nyikasi ini merupakan salah satu dari banyaknya ingon yang bisa merubah dirinya menjadi sosok yang mengerikan tergantung dengan keadaan. Akhirnya Mbah Iroh pun berkeinginan untuk memisahkan cucunya itu terhadap Nyikasi karena memang jika tidak dipisahkan akan bisa menjadi sangat berbahaya. Cara memisahkan cucunya dengan ingon yang sudah dikenal dekat adalah dengan cara menutup kepekaan yang dimiliki Saman. Dengan itu, Saman pun tidak lagi bisa berkomunikasi dengan apapun yang berasal dari sekitarannya. Namun, kehilangan yang semakin besar terjadi pada ingonnya yang bernama Nyikasi tersebut. Semenjak ditutupnya Saman, Nyikasi seringkali berkeliling di sekitaran rumah. Ia kadang memberikan pertanda-pertanda aneh yang diperuntukkan untuk menarik perhatian Saman agar mau melihatnya lagi. Namun, Mbah Iroh sudah menutup itu semua. Dan semenjak adanya keterbatasan seperti itu, Saman pun menjadi normal kembali. Ia pun tetap menjadi anak kecil seutuhnya. Pak Nadim sendiri jarang mengawasi anaknya karena memang pekerjaan di kantornya sangat-sangat padat. Di sela-sela padatnya pekerjaan, Pak Nadim jarang sekali pulang, entah karena memang ada sebuah proyek baru atau bagaimana. Namun hubungan antara Pak Nadim dan juga Mbah Iroh sebenarnya tidak baik.
Artinya, mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat jauh. Pak Nadim menginginkan Saman menjadi anak yang normal seperti anak-anak lainnya, sedangkan Mbah Iroh menginginkan cucunya itu menjadi penerusnya. Oleh karena hal itu jugalah yang membuat Pak Nadim menjadi tidak betah di rumah. Pak Nadim sebenarnya sedikit tahu mengenai alasan Mbah Iroh menginginkan Saman menjadi penerusnya. Ia memiliki pikiran bahwa tujuan utama dari Mbah Iroh menjadikan Saman sebagai penerusnya adalah agar Mbah Iroh bisa melakukan sebuah pengabdian. Pengabdian ini disebut-sebut sebagai perjanjian yang tidak tertulis dan jarang orang ketahui. Bahkan anak dari Mbah Iroh yaitu Susi pun tidak tahu menahu terkait sosok ibunya. Dan Pak Nadim juga bisa mengetahui hal itu karena bantuan temannya yang memiliki kelebihan supranatural terkait apa-apa yang ada di sekitaran rumahnya. Bahkan teman dari Pak Nadim sendiri menyuruh kepada Pak Nadim untuk segera mungkin pergi dari rumahnya itu. Hal ini dikarenakan ada sebuah pohon yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan, dan di tempat tersebutlah yang akan dijadikan pengabdian dari Mbah Iroh terhadap sebuah sosok yang selalu disembunyikan. Sosok itu adalah yang disebut-sebut Mbah Iroh sebagai sosok mulia yang mampu memberikan kesejahteraan keluarganya secara turun-temurun. Mengetahui hal itu, Pak Nadim pun berupaya keras agar anaknya bisa diselamatkan. Ia pun mencari cara agar Saman bisa lepas dari genggaman neneknya, karena jika tidak bisa dilepaskan, Saman akan menjadi tumbal dari pengabdian neneknya terhadap sosok kuntilanak yang sudah diturunkan secara turun-temurun, dan kuntilanak itu disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Secara turun-temurun, keluarga Mbah Iroh ini sangatlah taat kepada ajaran leluhur. Dahulu, saat ada salah satu keluarga yang terkena penyakit aneh, mereka berduyun-duyun mendatangi sebuah pohon beringin yang ada di tengah hutan. Seluruh keluarga Mbah Iroh melakukan sebuah ritual dengan menyembelih ayam cemani sebagai pembuka ritual tersebut. Dan bukan hanya itu saja, mereka pun akan mengelilingi pohon beringin secara bersamaan sambil menyanyikan sebuah kidung Jawa yang sangat melekat terhadap Nyi Ratu Dewi Lintang. Sosok Nyi Ratu Dewi Lintang digambarkan sebagai penguasa sebuah alas di Pulau Jawa yang sangat terkenal. Bentukannya pun sangat cantik, namun ia juga memiliki bentuk lain yang sangat mengerikan. Bentukan itu mirip seperti bentukan kuntilanak yang disebut-sebut sebagai salah satu penguasa alas demit yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Dan ketika kidung Jawa itu dilantunkan, angin pun tiba-tiba akan berhembus dengan kencang. Dari pepohonan terdengar suara ringkikan tawa yang sangat kencang. Dan salah satu anggota keluarga yang sedang sakit itu maka akan dibaringkan di dekat pohon tersebut. Sedangkan anggota keluarga lainnya akan bersembah sujud sambil menempelkan kepalanya ke tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa alas demit. Dan ternyata orang yang dibaringkan di dekat pohon beringin tersebut adalah Mbah Iroh sendiri. Bisa dibilang dulu Mbah Iroh ini memiliki sebuah penyakit yang aneh. Lalu ia pun dibawa ke sebuah pohon beringin di alas demit, dan secara bersamaan keluarganya pun melakukan sebuah perjanjian terhadap penguasa alas demit. Setelah perjanjian itu selesai, dilanjutkanlah dengan sebuah pengabdian. Pengabdian itu berbentuk sebagai bentuk rasa sukarela keluarga Mbah Iroh ketika Mbah Iroh ini berhasil disembuhkan. Dan saat Mbah Iroh telah disembuhkan, maka seluruh keluarganya pun harus mengabdi kepada sosok yang disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Pengabdian tersebut atas dasar bentuk rasa terima kasih keluarga Mbah Iroh kepada penguasa alas demit, sehingga ketika ada yang sakit lagi, maka sosok itulah yang akan menyembuhkan keluarganya. Selain bentuk kesehatan, keluarga dari Mbah Iroh pun juga meminta hal-hal lainnya seperti pesugihan, penglarisan, dan juga kekayaan. Dengan begitu, mereka telah mengikat jiwa dan raganya terhadap sosok tersebut. Namun, semuanya pun tidak berjalan dengan mulus. Di tiap tahunnya,
Nyi Ratu Dewi Lintang akan meminta korban yang sangat fantastis. Ia akan meminta seorang anak kecil yang berusia 10 tahunan untuk dijadikan tumbal, sehingga bisa dikatakan seluruh keluarga dari Mbah Iro ini jarang sekali yang memiliki anak. Sekalinya memiliki anak, mereka pun harus mengorbankannya kepada Nyi Ratu Dewi Lintang ketika anak mereka sudah beranjak hingga 10 tahun. Karena itulah, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi dengan tanpa disadari. Anak-anak yang akan beranjak umur 10 tahun, mereka akan terserang sebuah penyakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Alasan mengapa anak tersebut tidak dibawa ke pohon beringin tempat Nyi Ratu Dewi Lintang berada, karena memang anak tersebut sudah dijadikan korban dari Nyi Ratu sendiri. Persoalan itulah yang menjadi alasan mengapa Pak Nadim enggan menyerahkan Saman kepada neneknya. Pak Nadim takut jika nantinya Saman akan menjadi tumbal atas perjanjian serta pengabdian neneknya kepada penguasa Alas Demit. Dengan menjaga jarak antara Saman dan neneknya tentu memiliki kesan yang sangat bersinggungan dengan aturan keluarga di mana seorang anak harus diwajibkan untuk ikut kepada neneknya. Namun, Pak Nadim tidak peduli. Ia bukanlah tipikal seorang ayah yang sangat lemah dan mudah untuk melepaskan begitu saja. Pak Nadim sangat tidak setuju jika aturan itu terus turun-temurun menghantam kewajiban dirinya sebagai orang tua yang memiliki ikatan besar terhadap anaknya sendiri. Berbagai cara Pak Nadim lakukan agar Saman bisa terhindar dari genggaman neneknya. Hingga saat Saman berusia 5 tahun, Pak Nadim pun memuat berbagai rencana agar Saman bisa terlepas dari jeratan sang nenek. Namun lagi-lagi Mbah Iro seolah seperti paham akan segala sesuatu rencana yang telah Pak Nadim lakukan. Ia sengaja menjaga Saman dengan para ingonnya, akan tetapi Pak Nadim tidak menyerah. Ia pun segera mencari cara agar Mbah Iro menyerah dan mau melepaskan Saman. Hal ini terjadi ketika Saman sedang berada di rumah bersama dengan Ibu Susi. Saat itu Pak Nadim pun datang dengan cara tiba-tiba. Ia pun kemudian meminta kepada Saman dan istrinya agar segera pergi meninggalkan rumah. Pak Nadim mengiming-imingi keduanya dengan rumah baru yang baru saja dibeli. Akhirnya mereka berdua pun lalu diajak ke sebuah tempat yang memang agak jauh dari rumah. Belum juga mereka jauh dari rumah, saat di tengah perjalanan, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Mbah Iro menghalau mereka bertiga. Hal ini membuat Pak Nadim sangat terkejut melihat sang mertua yang sudah berdiri di tengah jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa serta membawa payung. Secara perlahan, Mbah Iro mendekati mobil Pak Nadim. Dia pun lalu mengetuk-ketuk pintu dengan sangat kencang sambil mengucapkan sesuatu. "Turun semua." Pak Nadim pun langsung turun, disusul oleh Ibu Susi dan juga Saman. Mereka semua turun secara bersamaan. Mbah Iro dengan marahnya pun langsung menampar wajah Pak Nadim. "Kurang ajar kamu. Beraninya kamu membawa anak dan cucuku." Maaf Bu, maaf. Tapi kami memang ingin pindah rumah. Kamu tahu, rumah yang kamu tempati itu adalah peninggalan leluhur. Tapi Bu, rumah itu hanya digunakan sebagai tempat ritual Ibu. Tutup mulutmu. Mbah Iro pun langsung menarik Ibu Susi dan juga Saman. Pak Nadim melihat dengan jelas ekspresi sang anak yang sedang ketakutan. Saman mengucapkan sesuatu kepada ayahnya. "Pak, Saman mau ikut Papa." Mendengar hal itu, Pak Nadim pun hanya bisa terdiam. Ia hanya bisa melihat anak dan istrinya dibawa oleh seorang wanita yang memiliki turunan demit yang tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Dengan gagal rencana itu, Pak Nadim pun lalu mencari cara lagi agar dirinya bisa menyelamatkan anak istrinya. Pasalnya, jika keduanya tidak diselamatkan, mungkin saja mereka berdua akan menjadi korban dari iming-iming yang diberikan Mbah Iro agar dirinya masih mengabdi kepada Nyi Ratu Dewi Lintang. 2 hari kemudian, Pak Nadim pun diajak oleh temannya yang bernama Pak Purbo. Ia adalah salah seorang yang memiliki kelebihan dari manusia biasa lainnya.
Pak Nadim pun meminta kepada Purbo untuk mencari cara agar anak dan juga istrinya dapat terlepas dari jeratan mertua, yang mana mertuanya sendiri masih terikat akan perjanjian serta pengabdian kepada sosok penjaga alas demit. Pak Purbo pun menjelaskan, anakmu itu akan dijadikan korban. Nah, istrimu nantinya akan dibuat gila. Semuanya itu demi satu hal, yaitu keselamatan dan juga kesejahteraan mertuamu itu. Mendengar hal itu, Pak Nadim pun semakin ketakutan. Ia pun menanyakan kepada Purbo terkait hal yang harus dilakukannya agar ia bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Jika bisa membakar lumbungnya, maka seluruh ingon atau peliharaan di rumah akan segera berakhir. Ya, itu artinya Purbo sedang berusaha untuk mencari lumbung atau pusatnya, karena jika tidak diketahui pusatnya, maka akan berakibat fatal terhadap anak dan juga istri Pak Nadim. Untuk bisa mengetahui lumbung tersebut, Pak Nadim pun harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lalu selain itu, Pak Nadim pun harus seringkali menengoki keluarganya yang ada di rumah. Lebih tepatnya, lumbung tersebut berada di sekitaran rumahnya. Lumbung itu adalah sebuah wadah yang menjadikan pusat dari sosok-sosok yang ada di sekitaran. Para ingon peliharaan akan berada di satu lumbung yang sama. Selain itu juga, mereka pun terjaga satu sama lain dan saling terkoneksi. Untuk menghancurkan lumbung tersebut, diperlukan energi yang besar agar tidak berdampak kepada dirinya sendiri. Maka dari itulah, Purbo pun menyuruh Pak Nadim untuk mempertebal perjalanan spiritualnya. Tujuannya adalah agar Pak Nadim mampu menghancurkan lumbung tersebut tanpa adanya resiko pada dirinya sendiri. Dim, aku ingatkan sama kamu satu hal. Kalau lumbung itu energinya sangat besar, jelas Purbo. Lalu apa bisa dihancurkan? Bisa, asalkan kamu yakin. Pak Nadim pun hanya mengangguk faham. Dia kemudian meminta kepada Purbo untuk menunjukkan cara-cara agar bisa menghancurkan lumbung tersebut. Purbo pun di sini memberitahukan bahwa ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh Pak Nadim sebelum dirinya menghancurkan lumbung tersebut. 1. Pak Nadim harus memiliki pegangan yang kuat agar ketika dirinya ingin menghancurkan lumbung tersebut, resiko yang dikenakan tidaklah terlalu parah. Kedua, seluruh media yang berada di sekitaran rumah yang mampu membuat para ingon berpindah tempat harus dihancurkan. Media-media tersebut antara lain seperti cermin dan lain sebagainya. 3. Membaca surah Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Ketiga cara tersebut merupakan cara yang ampuh agar Pak Nadim sendiri mampu menghancurkan lumbung yang berada di rumahnya. Lumbung yang dimaksud adalah tempat bersarangnya Ratu Kuntilanak yang kerap Mbak Iro jadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Dan yang pastinya, untuk menghancurkan tempat tersebut diperlukan energi yang kuat agar mampu menghancurkan tanpa kendala. Dan untuk mempersingkat waktu, Purbo pun menyuruh kepada Nadim untuk berpuasa mulai esok hari. Di hari pertama berpuasa, Purbo menyarankan kepada Pak Nadim untuk tidak berkomunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitarannya. Dan bukan itu saja, Pak Nadim juga diminta untuk membaca bacaan zikir yang ditujukan untuk memperkuat indera perasaannya terhadap apa yang ada di sekitaran. Memang benar, ketika seseorang hendak mempertebal perjalanan spiritualnya, akan ada banyak gangguan dan juga godaan, baik dari manusianya sendiri ataupun dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mengenai hal itu, Pak Nadim pun harus benar-benar sabar dan kuat, karena jika tidak melakukan 2 hal itu, Pak Nadim bisa gagal. Singkat cerita, tepat pada saat waktu zuhur tiba, Pak Nadim yang ingin melakukan ibadah sholat zuhur kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan wudhu. Namun, saat dirinya sedang berwudhu, tiba-tiba terlihat darah yang menetes tepat di telapak tangan Pak Nadim yang kala itu sedang membersihkan kedua telapak tangannya. Pak Nadim pun di sini mulai merasakan merinding. Ia pun kemudian kembali membasuh tangannya dan segera membersihkan darah yang menempel di telapak tangan. Akan tetapi, hal yang sama pun kembali terulang.
Dan saat Pak Nadim hendak menengok ke arah atas langit-langit kamar mandinya, bro, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka begitu saja. Pak Nadim pun langsung terkejut dan mengelus dadanya sambil berucap istighfar. Setelah itu, Pak Nadim pun kembali melanjutkan wudhunya. Dan saat dirinya hendak melanjutkan wudhu, tiba-tiba tepat di telinga sebelah kanan Pak Nadim dibisiki oleh sesuatu yang amat mengerikan. Kamu tahu kan? Anakmu itu akan mati. Dengan cepat Pak Nadim pun langsung menengok ke arah belakang. Ia pun kemudian kembali melanjutkan wudhunya dan beruntung gangguan itu menghilang. Setelah Pak Nadim berwudhu, ia pun segera menunaikan ibadah sholat. Dengan hati yang mantap, Pak Nadim pun mencoba untuk khusyuk. Di awal rakaat, Pak Nadim tidak merasakan godaan sedikit pun. Namun, tepat di saat rakaat ketiga, Pak Nadim merasakan jika pundaknya sangat berat sekali. Pak Nadim pun terus melanjutkan sholatnya, walaupun kali ini gangguan sangatlah berat. Walaupun berat godaannya, Pak Nadim pun berhasil menyelesaikan ibadah sholat zuhurnya. Dan setelah selesai, ia pun berencana untuk masuk ke kamar mandi. Namun, saat dirinya hendak memasuki kamar mandi, Pak Nadim melihat Saman anaknya. Padahal Saman tengah berada bersama dengan Ibu Susi di rumah yang satunya. Saman, kenapa ada di sini? Pak, tolong Saman. Saman, kamu kenapa? Saman disekap di lumbung. Lumbung? Lumbungnya di mana? Tolong Saman, Pak. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi, tubuh Saman ditarik oleh sebuah tangan yang sangat mengerikan bentuknya, di mana kuku dari tangan tersebut sangatlah runcing, lalu urat-uratnya terlihat begitu jelas dan berwarna sedikit hitam merah seperti darah. Saat Pak Nadim ingin mendekat, sosok itu pun langsung menampakkan wajah aslinya. Wajahnya sangat buruk dan mengerikan. Ukuran mulutnya sangat lebar, lalu matanya sangat besar. Rambutnya berantakan, auranya sangat mengerikan. Saman ditarik begitu saja. Dan ketika Pak Nadim ingin mengejar, tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Pak Nadim tidak tahu apakah yang dilihatnya barusan adalah sebuah halusinasinya saja, karena ia tahu jika Saman tidak ada di rumah. Namun anehnya, suara Saman tadi seperti nyata dan ekspresi wajah Saman seperti ketakutan. Dan tadi barusan Saman menyebutkan kata lumbung. Itu artinya Saman sendiri tahu di mana letak lumbungnya yang ada di rumah. Akhirnya saat itu juga Pak Nadim pun menuju ke rumah Purbo untuk menanyakan sesuatu yang baru saja terjadi padanya. Sementara itu, di rumah Ibu Susi, Saman mulai bertingkah aneh. Saman seperti orang yang kehilangan arah. Ia sesekali melihat ke sebuah pohon yang ada di belakang rumahnya. Dan ketika Ibu Susi tahu jika anaknya sedang memperhatikan pohon yang ada di belakang rumahnya, Ibu Susi pun menanyakan apa yang dilihat oleh Saman. Dek, Ade lihat apa? Ade lihat rumah, Bu. Di mana? Di pohon itu. Setelah menjawab pertanyaan dari ibunya, Saman pun kembali memasuki kamar. Ibu Susi mulai merasakan keanehan dengan tingkah Saman yang seperti kehilangan arah. Dan ketika Saman berada di dalam kamar, Saman seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Ibu Susi awalnya mengira jika Saman sedang mengobrol dengan ingon milik ibunya. Namun ini agak berbeda. Karena rasa penasaran, Ibu Susi pun mulai mencari tahu. Ia kemudian mengintip dari lubang kunci pintu kamar Saman. Dan saat Ibu Susi mengintip lewat lubang kunci tersebut, ia dengan jelas melihat sosok yang mengerikan sedang duduk di dekat Saman. Kebetulan sosok itu sedang membelakangi ke arah pintu. Perawakan tubuh dari sosok itu sangat besar, mengenakan kain berwarna putih, rambutnya berantakan, lalu suaranya begitu menggelegar. Keretakan hati dari Pak Nadim membuat dirinya pun langsung bergegas menuju ke rumah Purbo. Ketakutannya akan sesuatu yang baru saja ia lihat membuat Pak Nadim yakin jika Saman anaknya kini sedang berada di dalam bahaya. Setibanya di rumah Purbo, Nadim pun langsung menjelaskan terkait apa yang baru saja dia lihat. Saman dalam bahaya. Sosok itu membawanya, ucap Pak Nadim. Purbo pun kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Iro dalam keadaan yang genting. Keduanya benar-benar berusaha untuk bergerak cepat agar Saman bisa diselamatkan.
Sementara itu, pundak Ibu Susi tiba-tiba ditepuk dari arah belakang. Dan saat wajahnya menengok ke arah belakang, Ibu Susi pun terkejut saat Mbah Iro sudah membekap mulutnya dengan sebuah kain hingga kesadarannya menghilang. Ibu Susi pingsan, tubuhnya pun diseret ke arah kamar. Mbah Iro pun lalu kembali ke kamar Saman. Ia kemudian membuka pintu kamar dan menundukkan badan seolah seperti memberikan sambutan kepada sosok yang sedang berada bersama dengan Saman. Semuanya sudah selesai, Nyi. Saman pun kemudian turun dari atas ranjang tempat tidurnya. Ia pun melewati Mbah Iro dan berjalan ke arah kamar yang dipergunakan sebagai tempat ritual yang akan diberlangsungkan. Mbah Iro mengikuti langkah Saman dari arah belakang. Langkah Saman sangat berbeda dari langkah anak kecil yang normal. Langkahnya sangat tertata, rapih. Pandangan wajahnya menatap tajam ke arah depan. Ia ingin diperlakukan seperti seseorang yang istimewa. Mbak Iro sendiri berjalan di belakang Saman dengan keadaan tubuh yang sedikit menunduk. Ia sangat menyadari jika sesuatu yang berada di hadapannya bukanlah Saman, melainkan sosok Nyi Kasih yang sudah merasuki tubuh Saman untuk dipersiapkan sebagai ritual pengabdian. Setibanya di kamar tersebut, Mbah Iro pun segera mempersiapkan segala macam persyaratan yang ia pergunakan untuk menyambut ritual pengabdian kepada Nyi Kasih atau sosok kuntilanak yang sudah menjaga keluarganya secara turun-temurun. Mula-mula, Mbah Iro menyembelih ayam cemani hitam di dekat kaki Saman yang sedang terduduk di kursi. Ia pun kemudian menyipratkan darahnya di bagian kaki, tangan, dan wajah Saman. Berbagai lantunan kidung Jawa dinyanyikan oleh Mbah Iro sebagai awal mula dilakukannya sebuah ritual pengabdian. Di sisi lain, Purbo dan juga Pak Nadim sudah tiba di rumah. Akan tetapi Purbo tidak bisa masuk ke dalam karena ada penghalang yang menyebabkan dirinya tidak bisa masuk ke dalam rumah. "Mas, saya tidak bisa masuk," ucap Purbo. "Loh, kenapa, Mas?" "Sepertinya ada penghalang di rumah ini. Sepertinya Mbah Iro sudah tahu kalau kita akan menjadi ancaman. Aku jaga di luaran. Mas Nadim sekarang selamatkan istri dan Saman." Pak Nadim tidak memiliki pilihan lain. Ia pun kemudian berusaha untuk masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. Akan tetapi pintu terkunci dari dalam. Pak Nadim bergegas memutari rumah itu dan ia pun mendapati sebuah pintu yang tidak terkunci di bagian belakang. Pak Nadim segera masuk lewat pintu belakang rumah. Ia pun kemudian mendapati keanehan di setiap lantai rumah. Pak Nadim kala itu melihat banyak sekali ulat dan belatung yang berceceran di lantai, lalu memanjang sampai ke sebuah ruangan. "Saman," ucap Pak Nadim saat mengetahui jika anaknya akan dijadikan tumbal pengabdian oleh Mbah Iro. Pak Nadim pun segera berlari. Ia mendobrak pintu tersebut dan dobrakan pintu itu membuat Ibu Susi tersadar lalu terbangun. Dia sontak tersadarkan bahwa kini sang anak sedang dalam situasi yang sangat berbahaya. Ibu Susi pun kemudian keluar dari kamar. Ia melihat suaminya Pak Nadim yang sedang berusaha mendobrak pintu namun tidak bisa terbuka juga. "Mas," teriak Ibu Susi. "Susi, Saman ada di dalam." Ibu Susi pun kemudian membantu Pak Nadim untuk mendobrak pintu. Di luaran rumah, Purbo mencoba menerawang ke bagian dalam kamar. Ia pun kemudian terkejut saat melihat ada banyak sekali ingon yang menghalangi Pak Nadim dan juga Bu Susi untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruangan. Purbo pun kemudian mengambil sebuah air minum, lalu ia ciprat-cipratkan ke depan pintu. Dengan seketika terdengarlah suara ledakan dari dalam rumah sebagai pertanda bahwa pintu yang dihalang-halangi oleh para ingon Mbah Iro sudah terbuka. Sementara itu, dari dalam ruangan pengabdian tersebut, Saman tiba-tiba mendekati Mbah Iro lalu mencekik lehernya kuat-kuat. "Kamu terlambat, Iro. Kulo nuwun, Nyi.
Kulonuwun, Mbah Iro dihempaskan ke lantai dan bersamaan dengan dibacakannya sebuah mantra penghancur penghalang oleh Purbo, tiba-tiba saja Saman berteriak ketakutan. Sosok Nyi Kasih keluar dari tubuh Saman dan terbakar perlahan dengan sendirinya. Saman pun terjatuh di dekat neneknya. Keduanya tidak sadarkan diri. Sosok Nyi Kasih menghilang tepat di saat Purbo berhasil menghancurkan penghalang. Dan di saat itu juga Pak Nadim dan Ibu Susi berhasil mendobrak pintu tersebut. Mereka berdua pun terkejut kala melihat Saman kini sudah tergeletak di atas lantai karena hampir dijadikan sebagai tumbal. "Saman!" teriak Pak Nadim. "Ibu!" ucap Susi saat melihat ibunya yang sudah terkapar tak berdaya. Pak Nadim lalu meminta kepada Ibu Susi untuk membawa Saman keluar, sedangkan dirinya membawa Mbah Iro keluar dari kamar. Hari itu, mereka berdua tinggal di rumah yang satunya untuk proses pemulihan. Hari pun berganti, kondisi keduanya pun sudah membaik. Mbah Iro kemudian memberitahukan bahwa dirinya memang ingin menjadikan Saman sebagai penerus dari pengabdian keluarganya. Akan tetapi, sosok Nyi Kasih ternyata ingin menjadikan Saman sebagai tumbal. Untungnya, Purbo berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dan atas kejadian ini, Mbah Iro pun kemudian memutuskan pengabdiannya kepada Nyi Kasih untuk selama-lamanya dengan tidak lagi berhubungan dengan Nyi Kasih dalam masalah apapun. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Restu Wiraatmaja. Wah, sudah lama ya di channel Ilo Bercerita ini tidak up kisah dari Mas Restu Wiraatmaja dan selalu menarik. Horornya dapat banget. Mas Restu selalu menyajikan kisah-kisah horor terbaik ya. Ditunggu Mas Restu karya-karya selanjutnya, dan kisah tadi sangat ini banget ya. Dapat banget feel horornya dan masih menjadi misteri sebenarnya. Di akhir kisah disebutkan bahwa Mbah Iro sendiri sebenarnya tidak mengetahui jika nantinya cucunya yaitu Saman akan dijadikan tumbal oleh Nyi Kasih atau sosok Ingon. Jadi Ingon di sini dimaksud adalah peliharaan ya. Jadi memang orang-orang dulu ya, orang-orang Jawa, kalau dalam bahasa Jawanya tuh Ingon itu peliharaan ya. Peliharaan gaib maksudnya di sini dimaksud. Dan di sini menjadi misterinya adalah apakah Mbah Iro tahu bahwa Nyi Kasih itu benar-benar ingin menjadikan Saman sebagai tumbal, ataukah Mbah Iro ini hanya benar-benar seperti apa yang dikatakan di awal, ingin menjadikan Saman sebagai penerus untuk mengurus Ingon-Ingon dari keluarga besar yang memang sudah turun-temurun itu. Ini sih sebenarnya yang masih menjadi misteri sih. Tapi memang jadi gini ya, ini kan Saman ini cucu ya dari Mbah Iro, dan setahu saya rasa sayang nenek terhadap cucu itu biasanya sih jauh lebih besar daripada orang tuanya sendiri. Tapi ya sekali lagi lah ya, di kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah yang baik ya dalam kisah ini. Di sini sih yang paling saya soroti justru dari Pak Nadimnya selaku ayah daripada Saman, yang menurut saya pribadi kurang tegas dalam mengambil satu tindakan yang memang di satu sisi dia sangat menghormati Mbah Iro sebagai mertua ya, ibu mertua, tapi di lain sisi dia mempunyai apa ya, tanggung jawab dunia akhirat loh terhadap Saman. Jadi harusnya di sini Pak Nadimnya bisa mengambil tindakan lebih tegas sedari awal ya. Ini alhamdulillahnya si Samannya bisa selamat, Mbah Ironya juga sudah sadar, dan Ingonnya yaitu Nyi Kasih sudah pergi. So, kisahnya keren banget. Jadi, buat Mas Restu terima kasih. Mudah-mudahan kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang punya pendapat lain atau komentar lain tentang kisah barusan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, selalu hadir di setiap harinya. Yang pasti karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya.
Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share videonya ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudaranya agar yang lainnya ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, bisa diklik yuk tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah misteri ya, kisah horor misteri yang berasalkan dari pengalaman pribadi, diangkat dari kisah nyata. Jadi pribadi di sini kan bisa dari pribadi diri sendiri, bisa dari keluarga ataupun teman dekat. Silakan apabila memang berkenan untuk dibawakan di channel kami bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, bisa dikirimkan melalui tulisan boleh, melalui rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan kami harap mohon bersabar, karena memang harus melewati proses penggarapan dulu agar bisa lebih nikmat didengarkan teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya tadi ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.